Halo, terima kasih kepada Anda yang telah mau menonton video ini. Video ini merupakan lanjutan dari video di playlist di Framework dan Sistem Informasi, di mana video sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana bekerja menggunakan controller dan sebuah view. Pada kesempatan ini, kita akan melihat penggunaan dalam melakukan atau menerapkan konsep model, view, dan controller secara menyeluruh. Di video ini, kita akan melihat bagaimana membuat model, membuat view, dan membuat sebuah controller. Secara umum, apa yang akan dibahas di video ini adalah sebagai berikut, bahwa kita akan mempelajari tentang bagaimana membangun sebuah model, di mana studi kasus kita bahwa model yang akan kita bangun merupakan bentuk representasi atau untuk merepresentasikan data yang dimasukkan oleh pengguna melalui sebuah form, ya. Dan yang kedua, melakukan deklarasi rules, jadi untuk melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan, ya. Bentuknya seperti apa dan lain sebagainya akan dilakukan secara sederhana nanti di rules, ya. Model itu akan handle ini. Kemudian kita akan membuat sebuah controller yang melakukan sebagai perantara antara model dan tentu saja view nanti kita akan juga buat, ya, yang tidak lain merupakan yang pertama untuk tempat menginput data, dan yang kedua tempat untuk menampilkan hasil inputan. Dua form itu atau dua view itu yang akan kita buat. Baik ya, silakan Anda buka NetBeans Anda atau editor Anda, silakan dibuka. Sekedar informasi, saya menggunakan NetBeans sebagai alat bantu untuk memulai coding. Baik, yang pertama kita akan membuat model, ya. Jadi untuk membuat model Anda cukup klik kanan di model sini, kemudian Anda pilih namanya PHP class, yang new, kemudian PHP class sini. Kemudian kita tuliskan nama model yang akan kita buat. Nama model kita akan buat katakan saja adalah pesan, ya. Pastikan bahwa ini semua benar dan terutama namespace app modelsnya itu benar. Kemudian klik finish. Ya, hasilnya akan terbentuk sebuah file pesan.php dengan kurang lebih kodenya seperti ini. Ini untuk komentar Anda bisa delete. Kemudian ini juga Anda bisa delete dulu untuk saat ini. Ini bisa di delete. Kemudian ini juga bisa di delete. Ya. Kita akan pertama kita akan melihat dulu sebuah kelas yang disebut dengan kelas base class, ya, base class dari yang disebut dengan models, ya, model, ya. Ya, jadi sebenarnya pesan model atau model pesan, kelas pesan, ya, yang kita taruh dalam model ini itu merupakan di dalam ini merupakan tidak lain adalah turunan dari model, ya, turunan dari model ini sendiri. Apa itu model ini? Model ini Anda bisa lihat, ya. Jadi dia juga merupakan turunan dari komponen dan seterusnya, di mana di dalamnya nanti ada banyak atribut maupun fungsi-fungsi, ya, behavior atau metode, katakan metode rules, scenarios, dan seterusnya, atribut label, validate, dan seterusnya, ya, gitu. Ya, sekedar kita mengecek saja. Selanjutnya di model ini tentu saja
akan menampung namanya properti atau variabel dan sebuah atau beberapa fungsi ya. Di sini katakan propertinya kita dari pesan itu kita hanya kita buat sebuah ini ya, yang akan ya nama, kemudian email, propertinya apalagi pesan. Nah ini ya, kemudian kita akan membuat sebuah public function rules. Sebelum anda tahu tadi di mana di model kan ada juga rules ya, function rules sudah ada. Ini berarti kita override ya, kita apa namanya, kita gantikan dia di kelas model. Jadi kita buat ya juga tadi kalau kita lihat sepintas dia tidak hanya menyebutkan sebuah itu apa namanya array ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan seperti ini untuk melakukan validasi terhadap inputan yang nanti kita lakukan. Misalnya kita punya aturan bahwa nama, kemudian email dan pesan itu tidak boleh kosong. Itu kita bisa pakai kata kunci ini saja, require ya. Kemudian kita bisa tambahkan rules yang lain, misalnya apa, rules yang untuk khusus untuk email, validasinya itu email, dia harus email ya. Jadi tidak boleh sembarang diisi isinya, tidak boleh sembarang diinputkan, harus email ya. Seperti ini. Jadi untuk model pesan ini cukup seperti ini untuk sementara ya. Jadi hanya berisi sebuah apa namanya ini, sebuah 3 buah properti dan sebuah function rules gitu ya. 3 buah variabel atau 3 buah properti. Di sini ada nama, email, dan pesan. Selanjutnya kita buat controller untuk mengatur ini. Jadi kita klikkan saja di sini controller. Ya, Anda PHP kelas di sini. Anda buat di sini namanya pesan controller. Ya, pesan controller. Pastikan ini namespace-nya di controller. Kemudian Anda finish. Nanti akan seperti ini. Dihapus saja nanti ya. Ini juga dihapus boleh supaya lebih codingnya lebih apa yang kita butuhkan di sana. Nanti kita akan menggunakan ini ya, kemudian kita juga akan menggunakan controller, yaitu ada di kemudian ada di web, kemudian ada namanya controller ya. Kemudian tentu saja kita menggunakan model yang baru kita buat tadi ya, itu pesan. Nah kemudian di sini controller juga berlaku. Sebenarnya itu yang kita buat controller ini tidak lain merupakan turunan daripada controller ini sebenarnya ya. Oke. Nah di sini untuk form yang diinputkan nanti, kita cukup menuliskan beberapa baris kode berikut ya. Contoh saja kalau kita lihat di controller kemarin akan ada action ya, atau method yang nama method atau nama fungsi tersebut diawali dengan action ya. Jadi kalau kita bisa buat public ya, function action apa, katakan kita kirim begitu ya, itu
akan begini ya. Apa di sini? Di sini yang pertama kita akan melakukan instansiasi kelas pesan tadi dengan cara seperti ini. Kita buat sebuah variabel untuk menampung instansiasinya ya dari new pesan ya. Oke. Kemudian kita melakukan coba kita pakai yang sederhana dulu, yang coba kita hanya return saja sebuah form ya, sebuah form yang akan kita pakai, yang akan kita buat nanti ya. Coba kita begini saja, kita pakai seperti kemarin ya, render sebuah view. Katakan di sini kita akan buat form, dimana di form tadi itu akan ada kita akan lempar model ya, kita akan lempar model ini ya dengan nama model. Coba kita buat gitu ya. Ini harusnya sudah jalan. Kalau kita berarti kita butuh view ya, kita butuh view namanya, bikin dulu folder namanya pesan gitu, folder pesan ya. Kita ambil dari pakai ini ya, dari kalau nama kontrol pesan, nanti biasakan di ini nanti ada folder view pesan supaya lebih teratur. Kemudian kita buat pp file saja namanya form ya. Namanya form ini kita buat di form ini nanti kita coba menggunakan beberapa hal. Yang pertama itu kita butuh tentu saja HTML ya, kita bisa use ini di pakai helpers HTML gitu. Kemudian kita juga use active form ya, active form dari punya kita ambil, dia itu ada di widget, kemudian ada namanya active form ini ya. Cukup dua itu kelas yang kita butuh. Kemudian kita bisa mulai buat formnya. Kita buat sebuah variabel namanya form. Ini tidak lain, dia akan menampung atau ya form yang ini ya. Kita static method ya namanya ini, static ya, namanya ini begin ya. Setelah itu ini kalau sudah begin, nanti di sini nanti kita end ya, end. Jadi di sini nanti akan ada formnya ya. Di sini nanti akan kita buat form inputannya. Bagaimana caranya? Kita begini saja. Di sini kita echo form, itu fieldnya ya, field ini dari model ya. Ingat tadi bahwa di sini ya, kita telah mengirimkan atau kita telah parsing model itu di form. Jadi model itu ada sekarang di sini. Kemudian atribut apa? Atribut nama gitu ya, itu kira-kira. Jadi 3 form input yang kita butuh. 1 nama, 2 email ya, yang ini adalah pesan ya.
Ya, coba kita supaya coba kita jalankan dulu. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Saya itu ada di sini ya, PHP di serve. Oke, sudah jalan. Coba kita ini saja ya. Di sini localhost 8080. Oke, itu ada di R sama dengan pesan ya, route controllernya pesan. Oke, di action apa tadi, kirim ya. Oke, sudah ada ya, sudah muncul ini. Oke, ini rules yang berasal dari sini ya. Berasal dari rules yang ini, require ini. Jadi kita misalnya ini versionnya tidak perlu require, jadi kalau kita Ctrl S baru kita kembali ke sini. Coba Anda coba lihat ini ya. Oke, ini biar kosong nggak apa-apa ya. Itu dari tadi, dari sini. Kembalikan dulu, nanti sebentar baru kita coba lihat. Ini tinggal kita buat sebuah tombol untuk mengirimkan ini ya. Kita tombol untuk ini apa ya, kita kembali ke form. Untuk tombolnya kita bisa pakai ini ya. Jadi kita bikin saja dulu ini, kemudian di sini nanti kita kasih kelas saja. Itu biasanya dipakai kelas form group. Nah, kemudian kita buat PPSO nya ya, tampilkan saja apa yang kita butuh di sana ya. Submit button ini. Coba kita submit button, kita ambil yang coba S. Submit button yang nanti kita kirim pesan gitu, koma kita kasih saja kelas gitu. Kita kasih kelas atau kita bikin button itu kelasnya ini saja, apa namanya, itu ya. Nah tadi ini ya, ini sudah ada ya buttonnya. Kita boleh kosong. Coba kita kembali tadi ini ya, coba kita delete ini, kita save, baru kita refresh ini. Nah nanti ini bisa ya. Jadi di rules tadi gunanya untuk ini validasi apa namanya, properti yang boleh atau boleh aturan-aturan properti yang boleh diterima sama sistem begitu ya.
Oke, tinggal kita buat ini sekarang. Ini untuk itu coba kita kembali ke controller, kita bikin dulu sebuah, ini sederhana ya, kita coba ini else berarti ya, s nya ini kembali di sini, ini berarti kita akan pindah ke sini dulu ya, sini dulu. Di sini kita bisa bikin begini mode, jika ini dua hal ini, yang satunya divalidasi, yang satunya itu gini aja bagusnya ya, kita load dulu model itu di load, datanya dari mana, itu dari sini kita gunakan ini, kemudian request. Nah, baru ada namanya post, ada ini, kemudian dan kita validasi modelnya dulu, model itu di validate. Oke, jika ini bernilai benar, artinya ini kalau sudah di load, ini validasinya benar, maka apa? Kita return render apa? Katakan nanti kita kembalikan pesannya, nanti di dalam pesan itu nanti kita sampaikan ini, apa namanya, ambil kembali ke model. Nah, begitu dulu saya pikir ya, cukup begini saja dulu ya. Berarti kita butuh ini pesan, ini kesini saja, nanti buat file namanya pesan, di mana apa kira-kira kita butuh di sini, HTML saja ya, HTML saja kayaknya kita butuh di sini. Jadi Anda bisa di HTML itu ada di helpers ya, kemudian HTML, dan ini tutup saja, kita bikin HTML sederhana semua di sini, nanti apa, bikin saja H2 gitu. Halo, kemudian kita akan bikin order list gitu, dimana kita akan listnya itu kasih ini aja, namanya siapa, coba kita copy dulu. Oh ya, langsung saja kita echo saja di sini, dan kita echo, yang kita echo adalah HTML encode, encode-nya dari mana, dari apa yang di encode, ini itu adalah model, kemudian nama. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau tampilkan yang lain, kita ulang saja ini ya. Kita ulang saja, rapikan dulu biar mantap. Nama, kemudian apa tadi, email, ini pesan, email ya, pesan. Ini akan ini pesan. Saya pikir itu ya, ada yang lain nggak? Cukup ya, cukup saya pikir. Coba kita kembali ke sini, kiri, jalankan, coba kita
nama natalis begitu, email itu natalis@gmail.com gitu. Pesannya ini dikirim dari program I2 sederhana. Oke. Nah ini oke ya, sudah tampil. Sudah tampil informasinya, jadi kita sudah berhasil pertama tadi membuat model ya, kemudian kita buat controller ya, untuk menangani model kita, menghubungkan model dengan formnya, dan ini form untuk tempat tadi tempat penjemputan, dan ini form untuk menampilkan pesan ya di sini. Ini untuk menampilkan pesannya di sini, ini untuk bikin formnya ya. Sekali lagi oke ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Ada yang kita lewatin? Kayaknya sudah tidak ada ya, sudah model sudah, controller sudah, view-nya tadi sudah, formnya juga kita sudah buat, validasinya juga kita sudah buat ya. Modelnya sudah, kemudian rules-nya sudah, controller sudah ada, view sudah ya. Baik, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.